Critical thinking hanya bisa diucapkan kalau Anda meragukan keterangan anggota DPR. Critical thinking hanya bisa dilanjutkan kalau Anda menggeleng terhadap Danantara, menggeleng terhadap makan siang gratis, menggeleng terhadap food estate, supaya timbul dialektika. Oke. Bahkan mic nggak boleh bersaing. Oke, teman-teman, terima kasih. Diundang di sini oleh sebuah institut yang menghadirkan dari awal ide mendidik, yaitu para guru, PGRI. Dan tadi ada mitos di Kediri, dan mitos itu udah terjadi sebetulnya. Karena figur yang biasanya ditempel di dinding kiri kanan itu udah nggak ada. Yeah. Bahkan yang sebelah kiri saya gantiin tuh. Masih ada gambar sebelah kiri tuh. Saya ada di Kediri. Apa itu Kediri? Kediri artinya kemampuan berdiri sendiri. Jadi mengapa gambar hilang? Karena mereka atau dia tidak mampu berdiri sendiri. Udah gede masih minta didirikan oleh bapaknya. Prof, Pak Warek udah gelisah, Prof Warek. Ibu dari PAN, terima kasih Bu udah datang di sini. Dan wakil rakyat hendak mengetahui pikiran rakyat, karena itu beliau tiba di sini. Tapi ada wakil rakyat yang kerjanya mau mengawasi pikiran rakyat, itu dungu namanya. Kita memilih wakil supaya kita tidak dibebani oleh pekerjaan teknis, bolak-balik mengawasi presiden. Jadi tugas dari wakil rakyat adalah mengawasi kekuasaan. Namanya anjing penggonggong. Tapi ada orang yang marah kalau saya bilang, Anda wakil rakyat artinya Anda anjing penggonggong. Bukan, kami bukan anjing, kami manusia. Iya tahu. Tapi dalam teori politik, watchdog itu dia tugasnya menggonggongi pemerintah, bukan menggonggongi rakyat. Nah, kalau ada anjing penggonggong yang gonggongi rakyat, getok aja palanya. Jadi ibu, seorang perempuan, dan pendidikan itu dimulai dari rahim perempuan. Rahim perempuan itu adalah fakultas kewarganegaraan pertama, fakultas hukum pertama, fakultas ekonomi pertama. Karena di rahim perempuanlah dimulai pemahaman tentang keadilan. Setiap perempuan yang hamil, dia ada dalam status membagi nutrisi dengan calon bayi. Jadi dari awal perempuan udah tahu cara membagi keadilan. Dia membagi kecemasan dengan bayinya, dia membagi nutrisi dengan calon bayinya, dia membagi vitamin dengan calon bayinya. Jadi kalau hak rahim itu terhalang oleh kebijakan ekonomi, maka kita mesti marah pada pemerintah. Karena artinya dari rahim perempuan sekolah pertama itu ditentukan sukses tidaknya seseorang dalam kehidupan selanjutnya. Itu yang kita sebut dalam statistik, berapa persen stunting yang bisa membatalkan pertumbuhan ekonomi 8%. Berapa persen stunting yang bisa membuyarkan harapan akan ada bonus demografi.
Jadi rahim perempuan, disitulah dimulai masa depan negeri. Pendidikan artinya menghadirkan kemampuan untuk menganalisis persoalan, cuman itu filosofi pendidikan. Jadi kalau Anda mampu menganalisis persoalan, Anda bisa berpikir, saya tidak memerlukan pendidikan. Anda tidak memerlukan kurikulum yang sekedar memboroskan APBN, tapi dengan hasil IQ nasional kita sekarang tinggal 78. Bagaimana bersaing misalnya dengan anak-anak Filipina, anak Singapura, anak Vietnam, anak Thailand yang IQ-nya 100, 105, ada yang 115. Nah, kita mau periksa soal ini. Apakah turunnya IQ nasional itu yang menyebabkan negeri ini terpapar kemiskinan? Apakah kebijakan pendidikan kita seperti yang dimaksudkan oleh Ki Hajar Dewantara, Suwardi Suryaningrat. Nama aslinya kan Suwardi Suryaningrat. Tapi dia nggak mau nama itu dipakai karena itu ada keningratan. Dia ganti namanya Ki Hajar Dewantara. Dari segi itu kita tahu filosofi Ki Hajar Dewantara menghendaki supaya ada kesetaraan berpikir. Tidak boleh ada kelas yang lebih tinggi, tetapi memanfaatkan kedudukan kelasnya itu untuk mengatakan, karena saya kelas elit maka saya bisa berpikir. Dari situ kita belajar. Ingarso, apa namanya? Sungtulodo, Ingmadia, Angun Karso, Tuturi Handayani. Itu versi resmi dari filosofi pendidikan kita. Selama Presiden Jokowi itu nggak berlaku. Karena yang berlaku adalah Ingarso sung korupsi, Ingmadia bangun dinasti, Tuturi cawe-cawe. Itu yang terjadi begitu. Kesulitan-kesulitan itu yang ingin kita pastikan, kita bongkar dari sekarang. Tadi saya mulai dengan Kediri, artinya kemampuan berdiri sendiri. Termasuk di dalam membuat kurikulum sebetulnya. Kalau Anda pergi sekarang di beberapa negara bagian di Amerika, Anda bilang, saya dari Kediri mau belajar di satu universitas San Francisco. Rektornya akan bilang begini, silakan mas, dia panggil mas, kamarmu ada di lantai 3, ruang kerja saya ada di lantai dasar, kata si profesor. Besok pagi kamu datang ke ruangan saya, bawa kurikulum yang hendak kamu pelajari. Mahasiswa sekarang disuruh menulis kurikulumnya sendiri, karena percaya bahwa Kediri itu kemampuan berdiri sendiri didasarkan pada keinginan untuk mengisi kepala. Di kita pendidikan itu diisi kepalanya oleh negara. Ngaco. Ada standar kurikulum. Coba Anda bayangkan, mahasiswa masih diajarin bahasa Indonesia. Loh, Anda masih orang Indonesia, ngapain masih belajar bahasa Indonesia coba? Buat apa pelajaran bahasa Indonesia? Artinya SD, SMP, SMA gagal mengajarkan cara berpikir melalui bahasa. Grammarnya compang-camping, akibatnya cara berpikir compang-camping. Bahasa itu adalah penanda pertama keteraturan berpikir. Namanya grammar. Anda masuk universitas masih harus ambil mata kuliah bahasa Inggris. Padahal untuk bergaul dalam sistem internasional, jadi mahasiswa, harusnya udah bisa. Harusnya sampai SMA, murid itu udah bisa berbahasa Inggris. Minimal grammar standar.
Jadi artinya dari awal SD, SMP, SMA itu pendidikan bahasa asing itu gagal untuk dipastikan. Sampai mahasiswa Anda masih ada pelajaran agama, benar nggak? Yes. Artinya sampai SMA Anda tidak beragama. Ngapain mesti ajarin agama pada mahasiswa? Buat apa coba? Buat masuk surga, pergi belajar ke pesantren. Jadi banyak hal yang di dalam kurikulum kita itu pemborosan, karena tidak ada ide tentang kemajuan, tidak ada ide tentang apa yang disebut sebagai konsepsi masa depan. Itu yang menyebabkan Indonesia ratingnya itu turun terus di Asia tuh. Jadi ini soal-soal yang sangat fundamental tuh. Inti dari kurikulum adalah kemampuan menggeleng. Belajar artinya kemampuan menggeleng, bukan mengangguk. Itu yang disebut sebagai didaktika, dialektika. Didaktika artinya menguji. Menguji artinya menggeleng. Dialektika artinya berkonfrontasi, berkonfrontasi dan menggeleng. Kenapa itu tidak terjadi dalam kelas? Kalau dosennya lagi ngomong di situ, mahasiswanya nyatat. Seolah-olah yang diucapkan dosen itu adalah benar. Padahal mungkin dosen itu ngajarin sesuatu yang dia nggak baca. Kalau dia ngajar fisika misalnya, ilmu fisika itu berubah setiap 8 jam. Kalau dia telat membaca 2 hari, pengetahuan dia itu udah obsolete. Apa obsolete? Udah kadaluarsa. Sementara mahasiswa yang terlambat masuk kelas diusir sama dosennya karena tidak mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hubungannya Assalamualaikum dengan E equals MC square dari Einstein? Itu namanya basa-basi. Si mahasiswa misalnya, kamu telat, nggak boleh masuk. Feodalisme masih bekerja di ruang-ruang kampus tuh. Musuh utama pendidikan adalah feodalisme. Kalau si mahasiswa bilang, Pak, saya dengar dari luar Bapak menerangkan sesuatu dan itu salah, Pak. Padahal mahasiswa itu memang tahu. Kenapa dia telat? Karena tadi malam habis sahur dia masih nongkrong di kafe dekat sini untuk cari sinyal gratisan, karena dia mau mengakses jurnal terakhir di bidang fisika yang diterbitkan oleh Cambridge University misalnya. Dia baca itu. Kan kita bisa akses internet itu berlimpah pengetahuannya. Si mahasiswa ini mengakses informasi terakhir tentang teori kuantum. Lalu dia temukan di situ bahwa ada variabel baru di dalam ilmu fisika. Dia tungguin di jendela situ, dia dengerin dosennya itu menerangkan sesuatu yang sudah tidak dianggap karena itu teori 2 minggu lalu tuh. Dia tetap diusir. Padahal pengetahuan mahasiswa itu lebih bagus dari sebutan dosen. Yang saya mau terangkan adalah kita sekarang bisa belajar real time tentang apa aja tuh. Nah, konsekuensinya kecepatan berpikir itu seringkali digoda untuk dipertandingkan dengan keyakinan kebudayaan, keyakinan religius. Nah, problem kita atau problem dunia hari ini adalah bagaimana pertumbuhan ilmu pengetahuan itu secara logika didampingi oleh kebutuhan untuk memastikan bahwa logikamu itu tidak boleh membatalkan etikamu. Itu yang jadi problem dunia sekarang. Setiap hari kita bisa tahu apa aja hanya dengan 2 kali klik artificial intelligence. Gampang, apa aja Anda bisa tahu. Tapi dengan cara yang sama, kita perlahan-lahan mengumpankan diri pada teknologiisme. Logics evolve, logics growth, ethics decline. Itu konsekuensinya. Sebagian dari kita hari ini
mengandalkan pengetahuan kita berbasis pada smartphone Anda itu. Artinya, hidup kita sebetulnya sebagian besar sudah bersifat teknologis. Tubuh etik kita itu perlahan-lahan menyusut, diganti oleh tubuh teknis, tubuh teknologi itu. Bahkan kompilasi antara tubuh biologismu dengan tubuh teknologimu bisa menimbulkan problem-problem psikologis. Kalau Anda ketinggalan handphone dalam 2 jam, Anda pasti gelisah. Timbul gejala mual, GERD-nya naik, itu asam lambungnya naik. Anda mengalami psikosomatik. Jadi Anda tidak mungkin lagi terpisah dari handphone Anda. Dia menjadi bagian eksistensial dari hidupmu. Dengan alasan apapun. Ya mungkin ada paper di handphone itu yang mesti Anda presentasi tertinggal. Atau Anda cemas bahwa tempat kosmu itu, begitu pacarmu datang dia lihat kok ada foto orang lain di handphonemu yang tertinggal. Cekcok. Jadi relasi antara teknologi dan biologi bisa menimbulkan problem psikososial. Juga problem politik. Lupa dihapus di handphone, tersadap oleh Pegasus, viral sebagai transaksi korupsi. Kan begitu banyak. Sekarang korupsi itu diendus melalui handphone. Jadi Anda tergantung pada si handphone. Hidup biologismu, hidup psikologismu tergantung pada status teknologi yang ada selalu di kantongmu atau di tasmu. Tapi demikian sebaliknya. Smartphone-mu juga tergantung padamu. Setiap pagi mahasiswa biasa membuka situs-situs tertentu, nyari nama seseorang misalnya. Si handphone kalau Anda tinggal di kamar, Anda pergi 2 jam, si handphone bingung, kok algoritmanya nggak dia buka ya? Padahal biasanya pagi-pagi dia buka tuh. Politik akal sehat, ketik, muncul. Fufu Fafa, lebih lagi itu. Karena yang kita cari informasinya direkam oleh teknologi, diupload ke cloud, lalu diolah menjadi big data. Kita sekarang ingin supaya PGRI tumbuh bersaing dengan institusi-institusi sejenis di Eropa, di Amerika, bukan sekedar di Jawa Tengah, Jawa Timur, atau di Jakarta. Jadi teknologi memungkinkan kita bersaing secara ide lintas negara. Kan itu yang kita inginkan. Supaya keinginan itu terwujud, kita mesti pastikan bahwa PGRI punya status otonom untuk menulis kurikulumnya sendiri. Itu yang terjadi di dunia sekarang. Tadi saya terangkan tadi, satu gejala baru bahwa di beberapa kampus Amerika, Anda mau belajar, Anda harus tulis kurikulummu sendiri. Anda misalnya bilang pada Pak Rektornya, Pak Rektor saya hanya mau belajar 4 hal. 1 tentang fisika, 1 tentang environmental ethics, 1 tentang feminisme, 1 tentang, untuk keperluan semacam itu. Internet dipakai buat gosip. HP kita, WA grup kita, kebanyakan isinya gosip. Jadi sekali lagi, teknologi memungkinkan kita belajar bahkan tanpa kampus. Itu yang memungkinkan kita bersaing secepat kilat untuk paling tidak berada di level 20 di Asia lah. Orang Indonesia yang belajar di Amerika itu ya, setiap tahun itu 8.000 tidak sampai 10.000 orang tuh. Cina yang belajar di Amerika itu 400.000 orang. Bagaimana kita bersaing? Kenapa kita tidak bisa bersaing? Karena kapasitas kita untuk menghidupkan pemikiran metodologis tidak diasah sejak kita ada di Indonesia.
Sehingga kita gugup untuk bertengkar dengan profesornya di Amerika, sementara anak-anak negara lain itu ya dengan N aja. Angkat tangan, debat dekannya, debat profesornya, debat dosennya. Critical thinking hanya bisa dimulai kalau Anda meragukan keterangan semua dosenmu. Critical thinking hanya bisa diucapkan kalau Anda meragukan keterangan anggota DPR. Critical thinking hanya bisa dilanjutkan kalau Anda menggeleng terhadap Danantara, menggeleng terhadap makan siang gratis, menggeleng terhadap food estate, supaya timbul dialektika. Itu dasarnya. Jadi sekali lagi teman-teman, kunci dari pendidikan adalah menggeleng. Masalahnya kenapa kita takut menggeleng? Culture matters. Kebudayaan melarang kita menggeleng. Jadi kebudayaan melarang kita berpikir. Itu masalahnya di situ. Ini berlaku di partai politik, berlaku di kabinet. Kita mesti perlahan-lahan, kalau nggak mau cepat-cepat, tanggalkan prinsip-prinsip feodalisme itu. Nah, kesempatan ini kita bisa diskusi panjang lebar untuk memperlihatkan bahwa mengucapkan pikiran itu bisa melalui tesis, bisa melalui disertasi, bisa melalui pameran seni, bisa melalui seni instalasi. Semua itu ada statement kita supaya menimbulkan statement terbalik itu. Sering saya katakan bahwa Anda hanya disebut berpikir kalau ada orang yang mempersoalkan pikiranmu. Pikiran disebut pikiran kalau ada pertengkaran pikiran. Kalau Anda berpikir dan tidak ada yang mempersoalkan, itu artinya Anda lagi berdoa. Beda berdoa dengan berpikir. Jadi mulailah teman-teman muda untuk menggeleng. Mulailah untuk mengatakan tidak. Mulailah untuk mempersoalkan. Anda bisa nulis disertasi tebel-tebel dan terlihat berat karena tebel, 1000 halaman. Tapi kalimat pertama dibantah oleh kalimat terakhir. Akibatnya apa? Resultantenya 0. Itu yang dilakukan Bahlil. Ya. Bahlil memalukan. Lebih memalukan lagi rektor UI yang memberi kesempatan Bahlil untuk revisi. Loh, dia harusnya DO. Coba bayangin coba. Jadi yang DO itu rektor UI. Ya, saya mengajar 15 tahun di UI dan saya tahu itu. Dan UI bangga tuh. Universitas Indonesia akan jadi world class university. World class university. Disingkat WCUI. Di WC yang berkuasa bukan rektor, tapi rektum. Cari di Google apa itu rektum. Jadi teman-teman semuanya, coba kita jadikan hari ini sebagai pemberontakan pikiran tuh. Supaya kita punya dalil untuk diucapkan pada pemerintah. Kita punya dalil untuk mengatakan bahwa Indonesia yang berpikir bisa ditemukan kembali. Dari mana? Dari Kediri. Makasih. Iya. Jadi kalau pemimpin kampus itu rektor, kalau WCUI rektum. Oke, hadirin semua, demikian trigger dari Bang Rocky, tapi tentunya lebih tajam lagi kalau kita diskusikan. Tapi secara umum saya menyimpulkan bahwa kemandirian berpikir itu diisi oleh pemikiran kita sendiri, bukan oleh kurikulum. Ya, itu yang dimaksud Bang Rocky tadi dengan merdeka belajar dan lain-lain. Itu sebenarnya ada porsi lebih besar mahasiswa dapat menentukan apa yang ingin dia pelajari. Ya, yang kedua, musuh utama pendidikan adalah feodalisme. Jadi Pak Warek, Pak Dekan, ada semacam ketika belajar bersama antara dosen dan mahasiswa itu ada equal position, ya Dok. Jadi posisinya equal position, bukan seperti seorang bapak dan seorang murid.
Mestinya dia equal. Musuh berdebat juga, artinya kalau mahasiswa ada yang tidak setuju berdebat, ya dosen harus menerima banget itu soal itu. Ya itu yang dimaksud dengan Bang Rocky tadi. Logika feodalisme. Emang kelemahan di kita ini pendidikan itu lebih kepada feodalisme. Jadi seorang guru, seorang anak dengan muridnya. Dan kita mesti patuh dengan itu. Oke, ada persoalan dengan logika dengan dukungan teknologi itu ternyata juga menimbulkan decline of ethic. Jadi ada etika yang terlupakan ketika logika lebih didukung oleh teknologi. Dan berpikir harus menimbulkan perdebatan. Artinya Anda juga tidak boleh setuju dengan Bang Rocky. Ya Bang ya? Harus, kalau Anda setuju Anda berdoa juga berarti Anda sedang mengamini Bang Rocky. Ya. Oke, siapa yang ingin melawan perdebatan dengan Bang Rocky? Silakan, ada 3 penanya untuk sesi pertama. Mas tadi saya lihat lebih dulu mengangkat, kayaknya udah siap dari seminggu yang lalu pertanyaannya. Yang kedua, mohon maaf dari sisi ya, yang perempuan silakan Mbak. Nanti yang kedua ya, yang ketiga ya kamu. Ya, iya kamu. Ya, oke, silakan Bang. Silakan sorry penanya. Ada panitia? Mas. Ya. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya di forum metodologi berpikir. Nama saya Nya itu apa? Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Kesempatan diberikan waktu untuk bertemu para teman-teman, para akademisi dan beliau-beliau yang saya hormati di sini. Nyanya di situ. Itu nyanya panjang. Terima kasih untuk kesempatan ini. Kan Ya. kata benda kan. Siap. Ya. Ya. Ye. Nama saya Rengga Yuda Santoso dari Universitas PGRI Empu Sindok Nganjuk. Di sini langsung saja tanpa basa-basi terkait dengan tema yang disajikan. Langsung aja tanpa basa-basi, itu basa-basi. Ya. Oke, siap. Pakai retorika sedikit. Nggih. Nampaknya terkait dengan tema Merdeka Belajar dan Merdeka Berpikir ini menimbulkan sedikit paradoks bagi saya. Cuma bagi orang lain mungkin itu menganggap normal. Paradoksnya seperti ini. Saya membaca di platformnya Taman Siswa itu mengatakan bahwa pendidikan yang merdeka itu salah satunya yang pertama adalah terkait dengan kodrat alam. Yang kedua terkait dengan kemerdekaan itu sendiri. Itu yang ditulis di dalam platformnya Taman Siswa. Nah, yang menjadi permasalahan paradoksnya di sini adalah terkait dengan sistem akreditasi yang menjadi konteks. Kenapa sistem akreditasi ini menjadi variabel yang saya ajukan? Karena yang pertama yang terjadi di institusi Dikdasmen, salah satunya, ketika ada siswa yang tidak bisa membaca, kenapa harus dinaikkan? Kenapa harus diluluskan? Pertanyaannya yang besar adalah karena akreditasi. Mohon maaf saya sebutkan, lingkaran setan bagi saya. Karena kalau tidak diluluskan, akreditasinya pasti akan jatuh. Nah, ini yang menjadi variabel utama yang pertama. Yang kedua, saya sangat kurang sepakat tadi variabel yang atau indikator yang disebutkan oleh Pak Rocky. Yang pertama, di institusi pendidikan sekarang itu tumbuh berkembang terkait dengan feodalisme. Bagi saya tidak hanya feodalisme saja Pak Rocky dan Pak Diki Akmar. Yang jelas institusi pendidikan sekarang itu sudah mulai mengakar kapitalisme. Anda sebut tidak setuju dengan variabel feodalisme. Iya. Jadi, kurang Pak Rocky. Ya, karena itu. Coba. Ya. Kalau tidak setuju, artinya ya, menambahkan. Artinya Anda perlu feodalisme kan? Kan itu bentuk. Iya, oke, siap. Itu paradoksmu di situ. Iya. Oke, siap.
Jadi saya kurang setuju, harus ada penambahan satu variabel atau indikator terkait dengan. Bukan kurang setuju tapi tidak cukup itu dong. Oke, setuju tapi tidak cukup. Ya, adanya kapitalisme pendidikan di situ. Karena mohon maaf sekali, saya ambil contoh saja di lapangan. Kebanyakan. Mohon maaf itu feodalisme. Oke, siap. Oke, siap. Sambil contoh saja langsung di masyarakat bahwa setiap mau masuk ke perguruan tinggi, salah satunya ini ganti dimensi antara Dikdas sekarang ke Dikti. Masuk ke Dikti atau pendidikan tinggi atau universitas, pastinya yang dipertanyakan pertama itu terkait dengan apakah ada kuliah gratis. Ini tidak bermaksud untuk menanyakan si yang bersangkutan itu apakah inferior atau memang sudah terdidik bahwasanya inferior itu tidak harus diukur dari materi, tetapi dari budaya. Apakah seperti itu? Terima kasih Pak Rocky dan Pak Diki Akbar. Oke. Baik, kita lanjut yang kedua dulu. Boleh nggak satu-satu dulu ya, biar fresh ya. Oke. Ada nggak kuliah gratis? Kenapa Anda persoalin itu? Si mahasiswa, si calon mahasiswa tidak bertanya, dia meminta kuliah gratis, menuntut, karena dia tahu, walaupun dia nggak tahu, kita bikin dia tahu, kita bantu dia tahu. Tugas pemerintah adalah di dalam konstitusi, satu, mencerdaskan kehidupan bangsa, dua, memelihara fakir miskin. Jadi kewajiban pemerintah mencerdaskan, karena itu pendidikan mesti gratis. Kan itu dasarnya tuh. Jadi ontologi dari pendidikan adalah kecerdasan, diukur di situ. Nah, hak itu diatur di konstitusi. Hak siapa? Ya hak warga negara. Hak warga negara menimbulkan kewajiban pada negara. Nah, karena itu ada 20% dialokasikan untuk memenuhi kewajiban itu. Nah, sekarang dipangkas. Artinya presiden melanggar perintah konstitusi. Oh ya, demi efisiensi, iya. Tetapi ada hal yang tidak mungkin atau tidak diizinkan, bahkan tidak diperbolehkan untuk ditawar oleh APBN. Itu dasarnya. Lain dengan negara Amerika misalnya. Amerika, ya kalau Anda mau belajar, Anda mesti punya uang itu. Karena Amerika mengandung tadi prinsip libertarianism. Kita mengandung prinsip sosialisme. Karena itu negara mesti hadir. Jadi perbedaan paradigma itu menimbulkan tadi segala macam paradoks yang Anda sebutkan. Sekarang ada problem lagi. Dibujuk supaya bersaing akreditasi. Karena akreditasi itu sifatnya kuantitatif, maka semakin banyak yang lulus, semakin bagus akreditasinya. Dan itu yang kita sebut sebagai post-truth. Kebenaran yang sebetulnya hanya karena gengsi emosional dari rektor atau dari kepala SMA, maka dia lulusin supaya tampil akreditasi. Padahal yang diloloskan itu adalah bajingan-bajingan tolol. Itu dasarnya kan. Jadi udah tahu bajitol ya. Bajitol. No Rocky, no bajitol. Bajingan tolol. Nah, itu yang kita pakai juga supaya UI akreditasi tinggi, maka mesti diluluskan Bahlil, mesti diluluskan menteri ini, mesti diluluskan Kapolda ini. Itu yang membuat tadi saya terangkan feodalisme itu di situ. Kapitalisme beroperasi oke. Kapitalisme dia tidak mampu untuk menciptakan persaingan yang tadi dasarnya itu tukar tambah. Kapitalisme adalah ide yang bagus sebagai prinsip kompetisi itu. Tetapi kapitalisme tidak boleh menjadi tadi social ethics. Kapitalisme itu metode persaingan. Nah, di kita kapitalisme itu dianggap sebagai social ethics. Akibatnya semua orang dinilai dengan uang. Jadi paradoksnya ada di situ tuh. Oke, ya. Ya. Soal feodalisme dan kapitalisme di pendidikan itu harusnya masih menjadi makruh buat perguruan tinggi yang ada di Indonesia, Prof. Karena belum ada yang tahu.
Sekarang PGRI udah tahu nih. Berarti haram hukumnya kalau PGRI sudah tahu, lantas kemudian masih ada feodalisme dalam pola pendidikan di lingkungannya. Begitu ya, setuju ya? Jadi mahasiswa sama murid itu, mahasiswa sama dosen itu equal ya untuk berargumentasi, berpikir. Tapi kalau soal kesopanan terhadap orang tua ya tetap wajib hukumnya ya. Oke, yang kedua, Mbak, silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, yang kedua Pak, belum Pak, beliau Pak. Oh, karena tempat saja ya. Enggak Pak. Oh ya ya, pemerata. Apa tempat maksudnya? Enggak, saya memang tunjuk yang kedua ini Pak. Nanti saya beritahu lagi Bapak. Oke, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Senang sekali rasanya bisa kembali ke alma mater ini untuk mengikuti seminar pendidikan. Terlebih pematerinya adalah Bung Rocky Gerung. Kamu kembali ke alma mater? Iya, kebetulan saya adalah alumni Universitas Nusantara PGRI Kediri. Enggak, jangan sebut alumni. Anda perempuan, namanya alumna. Laki-laki alumnus. Alumni plural. Baik, terima kasih Bung atas revisinya. Nah, saya tertarik sekali dengan statement yang diberikan terkait tadi. Tadi bukan revisi, itu koreksi, beda. Oh, koreksi ya, baik. Nah, barangkali ini nanti juga ada koreksi lagi, Bung. Tadi saya sempat mengutip beberapa kalimat yang Bung Rocky sampaikan, yaitu terkait jika pikiranmu tidak dipermasalahkan, maka esensi dari berpikir itu belum sampai, begitu. Nah, ini ada sedikit cerita, Bung. Jadi beberapa waktu yang lalu, kebetulan saya kan seorang guru di sebuah sekolah di Kota Kediri, tingkatan SMA, begitu. Nah, beberapa waktu yang lalu saya itu saya mau menulis. pastikan dulu, kenapa Anda anggap jadi guru itu kebetulan? Menulis, maksudnya ini nih belum selesai, Bung. Jadi kebetulan beberapa waktu yang lalu itu saya menulis tulisan ringan saja karena pembacanya adalah anak-anak tingkatan SMA, begitu. Nah, ternyata tidak lolos publikasi, begitu, karena isinya adalah mengkritisi bagaimana tentang pemerintah. Nah, itu ternyata tidak diloloskan untuk publikasi. Nah, kemudian jika kita kaitkan dengan sistem merdeka berpikir, kurikulum merdeka, bukankah kita itu sebagai pendidik, kita juga ingin mengajarkan kepada siswa kita bagaimana untuk berpikir kritis. Tapi mengapa justru ketika kami baik dari siswa dan kami sebagai guru dan pendidik, ketika mencoba untuk berpikir kritis, kenapa dibenturkan dengan hal-hal yang sifatnya struktural seperti itu? Nah, bagaimana menurut Bung Rocky, barangkali ini juga bisa jadi nasihat untuk kami selaku pendidik, dan juga barangkali bisa digunakan untuk adik-adik di sini calon pendidik, begitu, karena kan yang mengadakan ini adalah Fakultas Ilmu Pendidikan, begitu. Bagaimana nasihat barangkali untuk kami menempatkan posisi itu tadi, Bung? Baik, terima kasih. Selamat sore. Bagus pertanyaannya. Ketiga dulu, Bro. Apa mau langsung? Langsung ya. Langsung. Kita tinggalkan nanti. Ada sesi berikutnya. Oke, terima kasih Ibu yang kebetulan menjadi guru. Padahal dia guru betulan, bukan kebetulan. Kita hidup di dalam dua cultural reason. Setiap guru dibekali dengan kemampuan metodologis, itu namanya menggunakan reason. Setiap guru disebut guru, dia mesti punya attachment psikologi dengan anak-anaknya. Dipelajari di dalam psikologi pendidikan tuh. Namanya passion. Jadi begitu Anda berdiri depan kelas, Anda harus mengatur kapan reason Anda didaratkan, kapan passionmu itu mengambil alih reason, kan? Kan itu dua aspek pendidikan yang sering disebut dalam teori pendidikan, apa kognitif, motorik, oke lah.
Tetapi begitu kita mulai bertatapan dengan mata murid, passion kita mulai bekerja di situ. Karena dia bukan benda, dia punya eksistensi. Apalagi kalau dia murid SD, SMA, kita bisa lihat anak ini sebetulnya ingin mengucapkan sesuatu, tetapi terhalang oleh kultur di lingkungan dia, di keluarganya, ada problem rumah tangga, bapak ibu segala macam. Nah itu yang membuat guru itu melampaui menteri. Menteri itu cuma menteri mengambil kebijakan tanpa passion, karena dia tidak berhadapan dengan rakyat. Bahkan dia bisa pakai big data aja untuk menyusun kebijakan. Jadi dari awal tadi saya terangkan bahwa kemampuan kita untuk mengintip masalah itu harus dilatih dengan kepekaan kita untuk mendeteksi bahwa sumber masalahnya adalah manusia, anak-anak kita sendiri. Coba latih mereka misalnya dengan hal yang paling sederhana. Tadi ada mitos bahwa siapa yang datang di Kediri, presiden akan jatuh. Apa pembuktiannya? Gus Dur jatuh, Soekarno jatuh, Habibie pernah mampir di sini jatuh. Ya kan? Terangkan pada anak itu. Itu yang namanya cara berpikir verifikasionis. Memverifikasi, mencari mana yang benar gitu. Anak juga mesti dididik untuk berpikir sebaliknya, falsifikasionis. Bagaimana caranya misalnya? Nah, 3 presiden datang ke Kediri jatuh. Soekarno 65 datang ke sini, jatuh dia. Habibie mampir ke sini, 97. Jatuh dia. Gus Dur 2001 nginep di Kediri, jatuh dia. Maka anak itu mengambil kesimpulan, semua presiden yang datang ke Kediri akan jatuh. Itu namanya verifikasi itu. Cari satu angsa hitam untuk membatalkan dalil bahwa semua angsa itu putih. Itu prinsipnya itu. Siapa misalnya? Presiden Soeharto nggak pernah datang ke Kediri, jatuh juga. Bahkan dijatuhkan oleh mahasiswa Kediri, demonstrasi. Bukan karena mitos Presiden Soeharto jatuh, karena demonstrasi. Jadi begitu banyak contoh kecil kita bisa terangkan pada anak-anak baru itu. Di Jogja ada kampung namanya Kampung Pitu, benar. Kampung yang dimitoskan hanya boleh ada 7 keluarga di situ. Melebihi 7 keluarga rusak kampung itu. Dipelihara terus mitosnya. Orang takut menerangkan itu. Sekarang misalnya ada guru ekonomi dari PGRI melihat fenomena itu. Dia harus cari cara bagaimana menerangkan itu. Dalam ilmu ekonomi ada prinsip the law of diminishing return. Keuntungan itu satu waktu di dalam momen tertentu dia akan merosot. Contoh, kalau sawah sebesar ruangan ini diolah oleh 2 petani, produksinya tidak maksimal, ditambah tenaga kerjanya. 10 petani maksimal. Belum. 15 petani. Maka berlaku prinsip semakin banyak input, outputnya akan bertambah. Betul, tetapi ada batas rasionalitasnya. Bayangkan misalnya, sawah segede ini diolah setiap hari oleh orang sebanyak ini. Yang dia injek bukan lagi sawahnya, dia saling menginjak. Akibatnya produksinya nol. Bagaimana mungkin Anda nanam sawah dalam satu hari dikerjakan oleh sekian banyak orang tuh, nggak bisa. Hal yang sama dengan prinsip tadi rasionalitas ekonomi itu, terangkan pada anak itu bahwa pada waktu Kampung 7 itu konsepnya diucapkan, pasti ada soal
kemanfaatan maksimal. Sangat mungkin hanya boleh ada 7 keluarga, karena air di situ terbatas untuk 7 keluarga pada waktu itu. Kan mesti ada keterangan akademis di situ kan. Law of diminishing return. Orang tua di Eskimo umur 50 harus dibunuh oleh anaknya. Melanggar sopan santun. Keterangannya adalah kalau dia tidak dibunuh bapaknya, anak-anaknya kehabisan makanan karena kesulitan makanan di Eskimo. Jadi selalu ada keterangan rasional untuk menerangkan fenomena ini. Itu caranya supaya kita bisa menimbulkan kuriositas si anak itu untuk berpikir sendiri. Prof, yang jadi persoalan dia belajar, dia mengajukan hal yang kritis kepada satu lembaga, saya nggak tahu lembaga apa pemerintah. Begitu juga muridnya juga sebetulnya diajarkan cara berkritis tadi, tapi terbentur oleh struktural, Prof. Ya, itu yang saya terangkan tadi. Di dalam otaknya pemimpin redaksi atau jurnal itu, Anda hanya boleh menulis sesuatu yang tidak terkait dengan kritik pada pemerintah. Kenapa? Karena ada mitos bahwa guru itu mesti kasih contoh, jangan nulis hal yang kurang ajar. Itu mitos yang mesti kita batalkan. Apakah memberi kritik itu kurang ajar? Karena ada pakem di belakang itu, ada structure di belakang itu. Ada rumus kimia yang mengatakan bahwa air hanya boleh jadi air kalau 2 atom hidrogen bergabung dengan 1 atom oksigen. Kan dasarnya begitu. Jadi tetap lakukan, tulis aja. Ya kalau dia bilang, ya nggak bisa nulis, ya lawan aja kan. Gugat di dalam sidang guru. Ajukan itu. Kalau ngeluh ke saya gampang. Tapi kalau sekedar keluhan itu, saya terangkan tadi sebagai jawaban. Dan Anda tidak punya statement untuk menuntut hak Anda untuk menulis, disebabkan karena hak Anda untuk berpikir tidak dihalangi oleh feodalisme. Tidak dihalangi oleh mitos bahwa seorang guru itu harus sopan pada negara. Kan itu dasarnya. Jadi dalilkan di situ, itu pentingnya. Dalilkan supaya entitlement kita, relasi hak kita itu tidak dibatalkan hanya karena seseorang yang mungkin lagi berupaya untuk dapat pujian sehingga membatalkan orang bagi dia ada pujian tuh. Itu yang saya sebut tadi dari awal, menggeleng melawan itu. Gitu. Ya, Anda harus bangga dengan diri sendiri maksudnya, Mbak. Ya, Anda bangga saja kalau Anda sudah berani mengkritisi, seperti air yang tidak pernah berhenti menetes pada batu, batunya lama-lama lubang juga. Jadi poinnya adalah tetap Anda kritis, tetap Anda ajarkan anak-anak Anda kritis. Persoalan benturan-benturan dengan itu sudah budaya yang susah sekali kita hancurkan. Tapi insya Allah ketua DPRD baru bisa merubah suasana di Kediri tidak seperti itu. Ya Bu ya, kritis itu menambah pengetahuan luar biasa sebenarnya. Baik, yang ketiga tadi yang di belakang. Ya, Bapak nanti yang kedua pertama ya Pak ya. Ya, oke, silakan. Yang tadi ya. Enggak. Ini masih termin yang tadi Mas. Yang tadi dulu ya. Agak cepat ya Mas, nama biar banyak yang bisa punya kesempatan bertanya ya. Basa-basinya dikurangi. Baik, terima kasih. Langsung saja, perkenalkan nama saya Dodi Setiawan. Saya mahasiswa dari Universitas Nusantara PGRI Kediri. Sebenarnya pertanyaannya masih bersambung dengan apa yang sebelumnya. Kamu jurusan apa di sini? Saya di Teknik Elektronika. Sebenarnya melanjutkan pertanyaan dari bapaknya dan ibunya tadi. Kita ketahui bersama di Indonesia ini kan, utamanya birokrasi di negeri ini kan sangat buruk akhir-akhir ini. Apalagi seperti yang dibilang oleh Bapak Rocky Gerung tadi terkait dengan kurikulum yang seringkali berubah dan itu tidak efisien. Maka pertanyaan saya, bagaimana metodologi pengajaran para pakar pendidik, jadi guru maupun dosen, yang seharusnya itu diterapkan oleh siswa dan mahasiswa agar terciptanya merdeka belajar dan merdeka berpikir dan juga bisa mewujudkan yang
katanya Indonesia emas. Dan mungkin itu saja. Sekarang lagi bulan puasa, perut boleh kosong tapi otak jangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin secara filosofi, Prof. Kalau metodologi udah ratusan profesor kali yang membahas metodologi yang tepat untuk siswa ya. Tapi kalau filosofi itu cuma ada satu, ada filosofi yang mendasar. Nah, kira-kira apa filosofi yang mendasar sebenarnya yang mesti mereka lakukan, Prof, untuk memberikan metodologi pengajaran kepada mahasiswa? Silakan, Prof. Oke, mengajar artinya memproduksi energi itu. Energi hanya bisa diproduksi kalau ada energi sebelumnya. Kita tidak mungkin memproduksi energi dari nol. Itu namanya hukum kekekalan energi, benar kan? Jadi kita mengubah satu energi, pindah jadi energi yang lain. Kalau Anda belajar elektronika, kalau saya hubungkan kutub positif dan kutub negatif dari sebuah baterai, maka saya tahu akan terjadi medan magnet di situ. Medan magnetnya tidak terlihat, baterainya saya bisa lihat. Jadi ada sesuatu yang sublim di situ yang memungkinkan kita jadikan metode untuk belajar. Kritisisme timbul, sekali lagi, kritisisme timbul bila ada medan magnet yang tak terlihat yang disodorkan oleh seorang guru tanpa disadari oleh si murid. Bagaimana konsepnya? Bingung saya, Bro. Anda bisa menghasilkan energi itu kalau Anda tidak menempatkan diri di dalam voltase yang lebih tinggi dari voltase si murid. Anda anggap bahwa murid itu adalah teman berfikirmu. Itu maksud saya. Nah, kalau suasana itu dibangun, kan tidak terlihat suasana itu. Tapi dia bisa rasakan si murid. Pandangan matamu pada dia mengundang dia untuk berkomentar. Eye contact itu penting dalam pendidikan tuh. Bukan sekedar dalam romance, tapi juga dalam sains. Jadi sekali lagi, jadikan murid itu teman berfikirmu. Tetapi seperti medan magnet, jangan perlihatkan itu. Nah, setiap orang punya kemampuan untuk melakukan hal yang sama. Kalau dia paham bahwa dia berelasi dengan anak A yang mungkin indigo, beda dengan anak B yang mungkin memerlukan tambahan energi itu. Jadi tidak ada, kalau Anda sebut rumus dasarnya apa, enggak ada rumus dasar di situ. Karena guru artinya ada di dalam suasana. Dosen nggak perlu lagi itu. Dosen tahu bahwa oke, di depan saya itu adalah mahasiswa, dia udah masuk universitas, artinya dia mau duel argumen, oke. Tapi psikologi perkembangan tidak begitu. Anak SMP pasti masih ada, oke, itu guru itu adalah panutan. Tapi kalau terus-menerus jadi panutan, anak itu akhirnya akan terus-menerus menjadi murid. Jadi pastikan bahwa tadi relasi itu disederhanakan supaya bahasa tubuhmu itu dianggap oleh si anak tidak dominan. Demikian sebaliknya, Anda menganggap bahwa anak itu tidak submisif. Nah, ini relasi yang memang harus dilatih di depan kelas. Kira-kira itu my electrician friends. Ya poinnya secara filosofi bahwa metode mengajar itu harus ada suplai energi yang tersampaikan. Ya, harus ada suplai energi yang tersampaikan. Nah, apakah sekarang yang Anda rasakan metodologi yang ada ini sudah seperti itu atau belum? Ya, tinggal itu saja. Metodologi yang mana yang lebih pas, nanti Pak Rektor dan para rektor, para warek, para dekan silakan saja menerjemahkan apa yang dimaksud dengan mensuplai energi kepada para mahasiswa tadi. Mungkin metodologi itu yang perlu kita lakukan, ya. Baik, untuk sesi kedua, 3 penanya, silakan. Bapak yang bertopi ya. Yang kedua
tengah-tengah harus ada ceweknya satu ya, yang cewek satu, Mbak ya, kamu ya, yang ketiga, Iki kamu dari mana? Mahasiswa apa mana? Yang orang masyarakat umum mana? Masyarakat mana? Hah? Buruh. Iya wes buruh saya. Buruh daripada dia demo di sini nanti kita repot. Wes pen nih, suruh ngomong. Yang ke saya ya, silakan Pak, monggo. Terima kasih. Kenalkan nama saya Abdul Karim. Pensiunan ASN Bung Rocky. Yang pertama saya ucapkan salut kepada UNP. Ini basa-basi lah gitu Pak. Karena berani mengundang Bung Rocky di sini. Ini sudah sesuatu yang bagi saya cukup oke banget. Yang ya, cuma nanti buntutnya jangan sampai ada sesuatu misalnya nanti kaprodinya atau dekanya nanti digeser-geser, mudah-mudahan tidak gitu aja. Ya, enggak. Intel juga ada ya. di sini tapi baik-baik ya, saja. Geser ke sana, geser ke sini gitu. Terima kasih. Menanggapi yang disampaikan oleh Bung Rocky, kita mesti harus bertengkar dan hari ini saya fight untuk bertengkar dengan Anda. Ya, di beberapa forum atau di beberapa literasi yang saya lihat tentang Bung Rocky, jadi di sini ada bentuk suatu prinsip di mana kita mesti harus akal sehat, semuanya dengan akal sehat. Walaupun akal sehat itu jangan-jangan sih barang baku ya, masih barang baku. Artinya itu standar-standar minimal sebetulnya. Ini standar umum. Nanti silahkan diterjemahkan. Bab apa? Jadi guru harus dengan akal sehat. Jadi pemimpin harus dengan akal sehat, itu kan masih umum. Mohon nanti diperjelas. Tapi yang jelas pertanyaan yang sangat kami ngajak bertengkar dengan Anda terkait dengan filosofi pendidikan tadi. Menurut Bung Rocky itu kan mendidik siswa atau mahasiswa untuk bebas dari belenggu kebebasan berpikir. Nah, di antara belenggu itu adalah feodalisme, kemudian dogma, kemudian kepercayaan dan lain-lain. Saya perlu bertanya dengan Bung Rocky, apa parameter untuk dikatakan negara maju? Sebab apa? Parameter untuk dikatakan negara maju itu hari ini mesti teknologinya. Nggak mungkin kita mengatakan Arab Saudi negara maju. Nggak mungkin negara-negara misalnya yang bisa memakmurkan rakyatnya di negara-negara yang di situ betul-betul monarki, tapi bisa rakyatnya hidup sejahtera, adil dan seterusnya. Tapi ujung-ujungnya China, ujung-ujungnya Amerika, ujungnya dan sebagainya. Nah, lalu kalau kita telisik lebih jauh lagi, Cina dengan paham sosialis dan itu semi komunisnya itu ternyata dia menggunakan metode ATM, amati, tiru, dimodifikasi, dan itu pakai dogma. Tentu kekuasaan akan membagi, udah kamu sarjana teknologi apa begitu, temukan ini, tiru ini. Jadi ada pemaksaan di situ. Tanpa dipaksakan tentu tidak akan ada sebuah kemajuan. Itu satu prinsip saya secara pribadi, makanya melawan Bung Rocky. Nah, kemudian apalagi kepercayaan dan keyakinan, ini bagian musuh daripada kebebasan Anda. Padahal spiritual yang berupa semangat seperti itu bisa mengalahkan segalanya. Sebut saja ketika Thomas Edison itu kan dari keyakinan juga, walaupun itu kebebasan berpikir. Jadi keyakinan itu juga bagian daripada untuk mencerdaskan seseorang dari diri sendiri. Ini suatu contoh, walaupun ini agak-agak sedikit bertentangan yang saya contohkan yang terakhir tadi. Kemudian di Jepang juga begitu, kepercayaan.
di negara yang sangat katakan feodal, negaranya maju. Nah, kembali kalau begitu ke Indonesia ini formatnya nanti seperti apa, Bung Ruki wujudkan? Itu yang pertama ya. Jadi kira-kira seperti apa kalau menyikapi yang saya tantang seperti itu. Yang kedua, ini terkait dengan masalah independensi. Saya sangat berharap, Bung, Anda sudah dapat gelar namanya Presiden Akal Sehat, dan jiwa provokatifnya udah melekat banget, dan provokatif yang positif karena mengajak untuk bebas berpikir. Saya sangat berharap Bung Rocky membuat sebuah legasi, dalam arti implementasinya seperti ini. Bila mana perlu mendirikan Rocky Gerung Institute. Kalau Bung Rocky setuju, mungkin kami akan bincang-bincang, walaupun saya masih sendirian. Silahkan dibangun dari Kediri. Kami akan mengajak teman-teman untuk membentuk sebuah fisikal, artinya tuh implementasi dari apa yang Bung Rocky propagandakan selama ini. Tentu ini harus berani-berani yang non struktural, walaupun ada izin-izin tertentu. Ini penting karena apa? Jadi Bung Rocky tidak hanya segera dinilai beberapa orang yang nggak setuju itu ngibul gitu loh. Jadi prakteknya seperti ini loh. Jadi teori ini akan, dan saya walaupun seumur sekian, kalau Bung Rocky dirikan itu saya ikut bergabung, saya siap untuk menjadi murid Bung Rocky. Sekaligus bagaimana ke depan akan muncul seorang pemimpin dari independen, walaupun Bung, itu sekarang sudah presiden thresholdnya sudah 0%, tapi calon dari independen harus muncul. Paling tidak, ayo dong uji materi dari teman-teman DPD, karena itu senator juga itu bagian daripada cerminan independen. Kita gugah mereka itu. Kalau nggak sanggup tampil, saya nanti juga akan berusaha untuk uji materi sekaligus nanti kami akan minta sumbang saran dari Bung Rocky bagaimana calon presiden independen ini harus muncul untuk mengimbangi yang partai-partai yang mungkin sebagian ada yang merasa itu nggak nyaman. Begitu Bung. Terima kasih. Saya tantang Anda untuk mendirikan sebuah Rocky Gerung Institute. Terima kasih Pak Abdul Karim, keren Pak, bagus sekali. Kalau soal institut, diam-diam kita sudah punya rencana sama Bang Rocky mau bikin itu. Nanti kita kabarin Bapak kalau sudah mau berdiri ya. Oke, Prof. Bagus juga, menarik sekali apa yang Bapak sampaikan. Sementara bebas berpikir seakan-akan lepas dari dogma, dari agama dan lain-lain. Sementara di beberapa negara justru hal-hal itulah yang membuat mereka menjadi semakin maju ya. Baik, silakan Prof. Ya, tapi paradoks tertinggi Anda lakukan akhirnya. Anda menginginkan kebebasan, oke? Ya. Bukan. Anda ingin ada kebebasan, tetapi kemudian Anda bilang, institutkan kebebasan itu. Tahu nggak artinya institut? Hentikan kebebasan, itu maksudnya institut. Maaf Bung, kami tidak dalam arti memparadokkan begitu, tidak. Artinya gini. Saya ingin buktikan Anda ada solusi seperti apa. Toh realitanya seperti itu gitu loh. Nah itu. Oke. Toh realitanya seperti, jadi menyerahlah karena realitanya seperti itu. Loh, enggak. Sekarang menantang untuk Bung Rocky ada solusi seperti apa coba? Sebab rasanya sulit itu. Cina itu sangat kapitalistik. Semua hasil adaptasi, semua hasil kompetisi, semua hasil inovasi itu terjadi karena ada kompetisi di antara kapitalis-kapitalis kecil, bahkan di tingkat desa. Outputnya dikendalikan negara. Begitu yang terjadi di Cina.
Bukan dia niru-niru, disuruh kompetisi itu. Tuh, salah baca Cina tuh. Yang terjadi begitu, state capitalism menjamin ada kompetisi. Bukan di dalam wilayah politik, tapi di dalam wilayah pikiran. Yang terjadi Cina begitu. Ada kebebasan nggak di Cina? Ada. Di mana? Ya dalam kompetisi itu. Bahkan negara gaji orang untuk berkompetisi itu. Kan dasar dari kebebasan adalah kompetisi. Tetapi di ujungnya negara yang menentukan distribusinya ke sana. Dan itu Jerman juga lakukan itu. Tetapi Jerman lakukan itu di zaman Hitler. Mengumpulkan seluruh sumber daya untuk membangun mesin perang. Jadi selalu ada sosial konteksnya tuh. Cina konteks sosialnya adalah dia mesti feeding 2 miliar manusia yang ada di situ. Jerman terganggu harga dirinya karena 2 kali kalah dalam perang. Nah, kita Indonesia tidak didesain untuk hal semacam itu. Karena Indonesia tidak ada prinsip civis pacem para bellum. Kan kita pakai prinsip harmoni. Jadi itu kondisi yang tadi saya terangkan. Ada harmoni, tetapi di dalam harmoni bukan kesetaraan yang bermukim, tetapi hierarki. Hierarki apa? Hierarki feodalisme. Harmoni tercipta kalau ada kesetaraan. Itu bahkan di tingkat negara filosofinya dipalsukan. Karena kita majemuk, karena kita plural, maka diperlukan persatuan. Kemajemukan adalah kondisi ontologisnya. Persatuan adalah solusi politiknya. Saya ulangi ya. Karena ada kemajemukan di Nusantara diperlukan persatuan. Jokowi putar, demi persatuan tidak boleh ada kemajemukan. Yang mana yang benar? Gak boleh ada oposisi. Kan itu logiknya begitu. Jadi saya ingin maksimalkan dulu konsepnya, baru bertengkar gitu. Kalau enggak nanti, ya tapi bukan begitu. Ya maksudnya yang beginian. Itu artinya ada pendangkalan. Kita nggak mau uji konsistensi pikiran kita. Kebebasan dan institusionalisasi itu bertentangan. Pak Rocky, lembagakan dong kebebasanmu. Lu artinya nggak bebas lagi. Bukan itu maksudnya. Maksudnya ada solusi. Apa solusinya? Institusi. Ya itu bukan solusi namanya. Itu konsekuensi aja tuh. Silakan yang lain ambil konsekuensi itu kan. Sama seperti kalau saya kasih kritik. Iya tapi Rocky Gerung itu forum diskusi akal sehat cuma kasih kritik terus menerus. Apa solusinya tuh? Loh saya memilih menjadi kritikus. Bukan pemberi solusi. Nggak lengkap dong. Oke, kalau mau lengkap saya mau jadi pemberi solusi. Saya mesti ambil kebijakan. Di mana? Ya jadi menteri. Ya kenapa nggak jadi menteri? Menteri itu disuruh-suruh presiden. Ya kalau begitu, ya jadi presiden. Kan gampang logikanya kan. Jadi saya tahu bahwa kedunguan itu mengalir karena kita tidak mampu bukan tidak mau berpikir, tidak mampu mempertahankan konsistensi pikiran. Ada lampu di atas itu tuh. Bapak pensiunan. Oke. Hati-hati itu lampunya mau jatuh tuh. Udah bergoyang Pak. Oh enggak juga. Saya insya Allah sudah teruji Bang. Udah apa? Sudah teruji. Saya sudah lewat pensiun sudah hampir 5 tahun. Ya. Sehingga saya semangat. Makanya ketemu Bung Rocky di Kediri apapun ya saya. Ini nggak ada urusan dengan itu. Saya cuma tanya tadi. Ya. Pasti asuransi kesehatan Bapak itu tidak berlaku lagi karena udah selesai ASN kan. Pak di atas tuh lampunya bergoyang mau jatuh tuh. Solusinya apa Pak Rocky? Jangan asal ngomong doang.
Ya urusan Anda mau lari ke kiri apa ke kanan. Kayak itu logiknya begitu. Saya memberi kritik bahwa lampu itu bergoyang. Tapi nggak ada solusi. Solusinya kabur dari situ kan nanti kena. Ya nggak apa-apa kena. Oh ya berarti masih ada asuransi itu. Ternyata pensiunan. Jadi itu yang saya maksud. Orang menagih sesuatu tanpa dia tahu bahwa urutan berpikirnya itu keliru akhirnya. Tapi saya paham psikologi. Kenapa? Karena ada semacam pepatah di Indonesia. Kritik tanpa solusi itu omong kosong. Sama seperti Presiden Jokowi bilang, yang penting kerja, teori nggak perlu. Nah, sekarang terjadi, tanpa teori, kita harus bayar 800 triliun bulan depan dan nggak ada uang. Bung, kalau disasarkan ke situ, sebetulnya sependapat juga saya, tetapi jangan ke situlah arahnya. Artinya begini loh, Bung. Saya tetap kepingin generasi itu berpikir kritis dan merdeka. Rocky Gerung Institute itu non struktural. Kalau struktural kan Anda didikte. Yang non struktural kira-kira dalam bentuk seperti apa begitu loh. Misal forum-forum seperti MH Ainun Najib misalnya begitu, minimalnya seperti itu. Gini ya. Ya, monggo. Akhirnya Anda mengalah gitu. Bukan mengalah, realitasnya begitu. Karena Anda mentoknya nanti ketika saya jadi menteri masih diperintah kalau jadi presiden, oke lah. Kalau memang Anda kepingin masuk jadi presiden, saya tunggu di 2029. Betul itu, saya tunggu. Karena apa? Saya kepingin yang dari independen memang muncul. Gini. Saya tidak persoalkan cara Anda berpikir. Anda bilang begini tadi barusan ya. Jangan bawa ke situ. Jadi bawa kemana? Jangan bawa ke situ dong. Pakai dong pula di situ. Jadi dibawa kemana? Dibawa ke institusi. Oke. Institusi itu menghalangi kebebasan. Enggak, ada dua institusi. Yang struktural dan yang non struktural. Dua-duanya institusi. Struktural non struktural itu status hukumnya. Kan begitu soalnya. Itu yang saya bilang tadi. Kalau kita mau berpikir total, hitung konsekuensi dari argumenmu itu. Akhirnya jadi ya tukar tamu ya, bukan itu yang dimaksud. Loh kalau bukan itu yang dimaksud dari awal jangan maksudkan itu. Ya. Begitu cara berpikir. Ya, cara berpikirnya tolong untuk tidak menjustis karena saya seorang pensiunan begitu. Tolong saya hadir di sini hanya untuk identitas diri saja gitu loh maksud saya. Kalau pensiunan kemudian saya tidak merasa seorang monggo. Udah begini ya. Sudah selesai. Gini. Saya tahu maksudnya. Jangan tersinggung, itu poinnya. Saya gini. Loh, saya ngajak bertengkar kok. Semakin Bung Rocky marah kan saya seneng. Apa dikira enggak? Karena itu saya terangkan. Nanti kan lepas kendali akhirnya emosional kan begitu jawabannya. Gini, Terima kasih, Bung. Oke, Anda bilang jangan karena saya pensiunan. Anda memang pensiunan. Kan faktanya itu. Nah, karena itu saya mau terangkan logikanya. Anda pensiunan itu fakta sosial. Oke. Apa konsekuensinya? Kewajiban negara untuk memberi jaminan asuransi berhenti. Konsekuensinya kalau lampu itu jatuh, artinya ada external cost, bukan lagi negara. Jadi saya tidak katakan Anda, yang saya terangkan peristiwa di ruangan ini, bukan Anda, itu maksudnya tuh. Oke. Ya tahu itu jawaban basa-basi saja. Ya. Terima kasih. Ya nggak apa-apa, Bung. Saya tetap ngefan Anda kok. Bukan nggak apa-apa, begitu loh. Ini logikanya begitu. Ya. Saya bisa begini nih. Seandainya bukan pensiunan yang di situ, seorang tentara, tetap saya akan bilang itu ada Pak tentara itu ada lampu. Dia bilang saya pakai topi baja. Ya oke. Itu maksudnya tuh. Jadi kita kadangkala kemampuan kita itu yang saya sebut tadi. Pikiran itu hanya diluruskan di dalam argumentasi itu. Nah, kita seringkali lebih percaya pada sentimen daripada argumen. Itu yang membuat saya terus-menerus
Rocky Gerung mesti ditangkap karena menyebutkan Jokowi adalah bajingan tolol. Saya tanya kapan saya bilang Jokowi bajingan tolol? Saya bilang presiden bajingan tolol. Lalu presiden tersinggung. Nggak boleh tersinggung, presiden itu institut. Nah ini sekarang, presiden itu institusi, institusi nggak punya perasaan. Yang punya perasaan orang yang bernama Joko Widodo, itu dia kita hormati sebagai manusia ansih. Tapi dalam kedudukan dia sebagai presiden, dia nggak boleh tersinggung. Kan dia barang itu. Presiden itu kata benda. Itu maksud saya tuh. Nah, kita mau tahu bahwa tadi yang disebut sebagai feodalisme atau eufemisme itu yang membatalkan pikiran kritis itu. Jadi sekali lagi kalau Anda undang saya, ya undang aja forum di mana kita mengabaikan semua basa-basi itu tuh, supaya ada kelurusan di dalam berpikir. Ya tentu saja Bapak tetap sahabat saya, tetapi dalam cara berpikir tidak ada persahabatan dalam cara berpikir. Atau Anda lurus atau Anda bengkok, kan itu kan. Nah kalau kita biarkan ini terus menerus, akan ada konsep baru, yaitu tukar tambah supaya win-win solution. Di mana di dalam logika ada win-win solution? Saya kasih contoh. Suatu waktu saya mengajar logika di Indonesia itu. Pas yang lain saya nggak masuk, digantikan oleh dosen. Akhirnya dosen itu yang ngajar terus. Saya tanya pada dia, hasil ujian logika itu mana? Dia bilang begini, Pak Rocky, ada yang dapat A, ada yang dapat B, ada yang dapat C, ada yang dapat E. Saya bilang, kenapa dia dapat B? Ya karena dia tidak lengkap itu. Jawabannya. Logika itu atau A atau E. Tidak logis, kurang logis, logis, nggak ada. Atau logis atau tidak logis, nggak ada setengah logis. Setengah logis artinya tidak logis. Logika itu skalanya nominal, bukan ordinal. Tapi karena ada aturan di universitas, angkanya A, B, C, D, E, maka dia kasih D, dia kasih B. Dia takut untuk mengatakan bahwa mata kuliah logika angkanya cuma 2. Atau Anda A atau Anda E. Lulus atau tidak lulus. Itu yang terjadi di kita kan. Basa-basi itu. Ya B aja. Lo B artinya tidak logis. Bukan tidak logis Pak. Apa dong? Kurang logis. Kurang logis artinya tidak logis. Itu dasarnya. Akar ketiga dari 8 sama dengan yang belajar matematik. Berapa? Akar ketiga dari 8. 2. Kenapa? Karena 2 kali 3 tambah 2 adalah 8. Benar kan? Benar nggak? Iya, 2 kali 3 tambah 2 ada 8. Benar. Tapi penjelasan mengapa akar ketiga dari 8 sama dengan 2 bukan karena 2 kali 3 6 tambah 2 8. Tapi karena 2 kali 2 kali 2 itu 8. Lurusnya begitu. Tapi kan Pak sama-sama 8. Ya sama-sama 8, tapi cara mendapatkan 8 itu yang satu salah, yang satu benar itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya. Jadi mungkin perlu kita klarifikasi sedikit bahwa apa yang Bang Rocky lakukan di forum-forum seperti ini adalah mengkritik dan memberikan masukan terhadap kritikan terhadap sesuatu, tapi tidak bisa dituntut solusinya Pak, karena memang kita bukan pembuat solusi. Ya, kita hanya pembuat wacana untuk melakukan suatu kritis terhadap itu, kemudian kita sendiri yang mengimplementasikannya seperti apa. Yang menarik dari pertanyaan Bapak tadi sebenarnya adalah begini, Bang Rocky, mohon maaf. Jadi
di suatu negara bebas berpikir, tapi kemudian ada dogma, ternyata juga memberikan kemajuan positif. Begitu ya Pak ya? Kemudian bebas berpikir, kemudian ada juga religiusme di Arab misalkan. Akhirnya bagus juga dia. Artinya ketika bebas berpikir tanpa agama, tanpa dogma juga tidak menjamin bahwa itu lebih baik daripada itu. Begitu Prof maksudnya? Iya, itu bagus itu. Karena ada yang disebut diskresi di dalam kebudayaan tuh. Tadi saya sebut culture matters. Tetapi yang diskresi itu jangan paksakan di dalam cara saya menangani hal yang sama. Jadi Pak Rocky bebas berpikir, tapi Pak Rocky juga mesti pakai dogma. Paksaan seperti apa? Seperti Cina tuh. Loh, Cina itu partai komunis. Kalau begitu saya buatkan partai komunis dulu di Indonesia. Kan itu poinnya begitu selalu. Jerman juga pernah begitu. Iya, saya mesti jadi Hitler dulu tuh. Itu yang saya sebut tadi, cara membandingkan itu tidak dipakai sebagai alat untuk mengukur, tapi alat untuk memaksa tadi itu. Nah, kesalahan tadi Bapak di situ, tapi nggak ada soal di situ. Itu pluralisme pikiran begitu. Tetapi kita mesti ambil konsekuensinya kan. Pakai dogma apa? Ya dogma Cina. Jangan Pak Rocky. Bahaya, pakai Pancasila. Loh, Pancasila itu gagal kalau tidak dipaksakan. Kan begitu cara berpikirnya. Kan kita Pancasilais. Kalau begitu Pancasila juga bisa dipakai dogma di Cina. Ya nggak bisa. Itu problem epistemiknya di situ tuh. Nah, itu yang saya sering sebut bahwa ini ya semua menteri yang ngomong ya. Kita bicara tentang bonus demografi. Dari menteri A sampai menteri B beda pengertian bonus demografi itu. Kenapa? Karena tidak ada konsistensi dalam konsep. Jadi begitu konsepnya bolong, itu pasti implementasinya rusak gitu. Ya, Pak Abdul Karim, terima kasih. Anda sudah memberikan satu situasi yang menarik hari ini. Yang kedua, Mbak, silakan. Perkenalkan, saya Sherly Nur Azizah. Langsung saja saya ingin mendengar pendapat Bung Rocky terkait pendidikan. Nah, sebenarnya itu negara yang membutuhkan anak-anak yang berpendidikan atau anak-anak yang membutuhkan pendidikan. Kalau memang negara yang membutuhkan anak-anak berpendidikan, lantas kenapa yang membiayai pendidikan anaknya itu orang tua? Memang ada beberapa anak yang dibiayai oleh negara melalui program KIP kuliah atau KIP itu. Nah, lantas bagaimana dengan anak-anak yang tidak terdampak oleh program tersebut, sedangkan orang tuanya itu tidak sanggup membiayai pendidikan anaknya? Terima kasih. Ya, silakan Prof, langsung Prof. Malas saya jawab karena saya udah uraikan tadi sebetulnya. Gini, PBB menetapkan bahwa pendidikan adalah hak asasi manusia. Okay. Karena itu menjadi kewajiban negara untuk memenuhinya. Boleh nggak saya nggak mau dididik? Boleh aja. Karena disebut hak asasi. Hak itu statusnya fakultatif. Bisa saya pakai, bisa tidak saya pakai. Sama dengan agama. Setiap warga negara berhak atas satu agama atau keyakinan itu. Kalau saya bilang, saya tidak beragama tuh. Nggak boleh, harus. Konstitusi bilang agama itu adalah hak, boleh dipakai, boleh nggak dipakai. Itu dasarnya kan. Tapi begitu Anda beragama, Anda wajib menjalankan syariat agamamu. Itu bedanya antara status legal dari satu pernyataan dan status individualnya. Ini juga suka kacau gitu kan nih. Jadi itu yang saya maksud. Kenapa kita takut untuk mengucapkan bahwa negara ini tidak mewajibkan orang beragama. Tapi kalau kita pakai kata itu bisa kontroversi. Ambil pasalnya. Hak beragama
Dijamin undang-undang. Jadi yang dijamin undang-undang adalah orang yang menjalankan ritual beragamanya. Kalau dia nggak menjalankan ritual beragama, ya nggak dijamin undang-undang. Ya memang dengan sendirinya. Oh, dia nggak bikin ritualnya, apa yang mau dijamin gitu kan? Jadi kita kehilangan kemampuan berpikir logis. Berarti Pak Rocky mengedarkan ateisme? Tidak. Saya membaca konstitusi menafsirkan begitu. Ada tafsir lain nggak? Ada apa? Ini negara berdasarkan ketuhanan yang maha. Iya, tahu itu. Tetapi dalam hukum mesti jelas ini hak atau kewajiban. Dulu didebatkan di zaman konstituante. Karena frasa pertama dari Pancasila itu, ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Piagam Jakarta lebih dahulu dari Pancasila itu. Kemudian terjadi perdebatan, maka dihapuslah kata itu. Tinggal ketuhanan yang Maha Esa. Tafsirnya menjadi kultural, bukan lagi teologis. Itu pentingnya PPKN itu mengulas hal-hal beginian tuh. Jangan menghafal-hafal aja bahwa hak pemilih, lagu pemilih bunyinya begini. Jadi itu yang saya edarkan sebetulnya, membuat orang untuk mengerti. Kalau dia mengerti, dia aman itu. Yang bahaya, yang pengertiannya tanggung, tapi berupaya untuk mendiktekan sesuatu. Banyak kita lihat guru besar hukum, guru besar politik segala macam itu, konsepnya tidak jernih. Itu soalnya. Jadi sekali lagi tadi, saya hanya datang ke publik untuk menjernihkan cara berpikir konseptual, bukan untuk memberi solusi itu. Tapi kan nggak ada solusi, ya urusan kalian, bukan urusan saya. Kenapa? Karena saya memilih jadi kritikus, belum memilih jadi pembuat kebijakan. Kenapa nggak pilih? Waktu gini, saya kasih contoh. Pak Rocky dikepung saya sama Basar. Anda mesti netral dong. Itu. Jangan hanya kritik Jokowi. Kritik juga yang lain. Saya bilang, zaman Pak SBY, kritik saya pada Pak SBY lebih keras dari Jokowi. Tapi itu zaman lalu kan. Bayangin cara mereka berdebat. Kan itu udah lalu. Lo justru kenal lalu itu saya bawa sebagai contoh. Berarti Pak Rocky tidak netral. Oke. Jadi Pak Rocky harus netral. Oke, saya bilang. Sekarang saya bilang saya netral karena saudara perintah. Netral nggak saya? Saya ikuti perintahmu, masih saya tidak netral itu. Itu yang terjadi kan? Ngapain perintah orang untuk netral? Perintah itu sendiri membuat dia tidak netral, itu soalnya. Karena itu kita percaya bahwa seseorang membuat keputusannya dengan semua kalkulasi yang ada di dia tuh. Kalkulasi rasional, kalkulasi emosional, kalkulasi sosial. Itu yang kita sebut penghormatan pada manusia in optima forma, secara otentik. Begitu. Jadi sekali lagi, pertanyaan tadi, pendidikan adalah hak warga negara. Yang jadi soal adalah kemampuan negara untuk membiayai hak itu. Itu soalnya. Apa itu? APBN. Dalam APBN ada trade off. Ya tinggal pilih. Tapi pemerintah selalu punya dalil, punya argumen. Iya, tapi karena uang belum cukup, maka lebih baik kita bangun dulu makan siang bergizi gratis. Oke, nggak ada soal. Tetapi argumennya mesti diselesaikan. Apakah makan siang bergizi gratis lebih efektif untuk memenuhi prinsip pertumbuhan kecerdasan atau stunting? Lebih efektif mana? Memberi nutrisi pada ibu-ibu hamil atau memberi makan pada anak-anak SD? Itu tidak pernah diolah di dalam perdebatan publik. Kenapa? Karena nggak ada yang mau secara akademis mempertanyakan apa beda antara stunting dengan kekurangan gizi anak-anak SD supaya otaknya bertumbuh. Ilmu pengetahuan mengatakan setelah 2 tahun bahkan otak anak itu udah selesai.
intervensi apapun tidak akan berpengaruh lagi tuh. Jadi intervensilah kecerdasan anak-anak itu sebelum 2 tahun, sebelum dia masuk sekolah. Di mana? Ya kehamilan ibu-ibu itu. Itu caranya. Apakah anak-anak SD, SMP, SMA itu berguna diberi makan? Berguna, tubuhnya akan jadi bagus. Tetapi kapasitas otaknya itu tidak mungkin lagi diintervensi lewat karbohidrat. Itu mau makan nasi semua coba. Nah itu yang saya maksud tadi. Kemampuan kita, kalangan akademisi, membongkar konsep itu sangat dangkal. Takut mengambil risiko dengan konsekuensi itu. Jadi sebetulnya bikin petisi bahwa emak-emak menginginkan kehamilannya itu dipelihara oleh negara. Kenapa? Karena hanya dari rahim emak-emak kecerdasan itu dimungkinkan. Itu dasarnya. Jadi sekali lagi saya mau umpankan itu untuk jadi pembicaraan di kampus-kampus dan di semua tempat bersama dengan Pak Diki itu kita olah argumen. Jadi sekali lagi saya senang justru karena ada pertengkaran tadi itu supaya terbuka kan. Kalau Bapak ASN pensiunan tadi tidak mengucapkan sesuatu yang kontroversial, saya nggak mungkin bahas ini sedalam ini kan. Jadi penting untuk tetap bertengkar secara akademis. Oke. Yang ketiga, tadi bukan, yang tadi siapa yang terakhir? Buruh ya, daripada kamu demo nanti, ya kamu bicara sini. Ya, selamat sore. Pertama-tama saya ucapkan pada perempuan di sini selamat dari perempuan internasional. Semoga perempuan lebih berdaya. Saya bisa bicara di sini karena saya tadi bilang buruh. Bang Diki, kenapa dengan buruh? Apakah Anda bermasalah dengan buruh sawit Anda? Saya ingin memfasilitasi siapapun golongan yang ada di sini. Nggak ada urusannya Anda buruh atau bukan buruh. Saya kira Anda bermasalah dengan buruh sawit Anda. Loh. Ya. Siapa yang punya buruh sawit? Oh, bukan buruh sawit ya. Oke. Ya. Saya melihat tema di sini Merdeka Belajar, Merdeka Berpikir. Berat sekali. Sangat berat. Ketika saya lihat topiknya, wah, saya kuliah 6 tahun tidak lulus-lulus karena saya merasa merdeka berpikir. Ketika itu saya kuliah agama, di keyakinan saya seorang Katolik, saya bilang, kan ada ditulis, Tuhan menciptakan dunia dalam 6 hari. Setelah 7 hari kenapa Pak? Apa yang dilakukan dosen? Ya dilakukan Tuhan pada dosen saya. Apakah dia cuma ngopi, melihat kita berbuat dosa dan lain sebagainya? Ketika itu juga saya ditampar dan nilai saya E untuk beberapa semester sampai beliau lulus. Nah, merdeka berpikir nih Bung Rocky ya. Kita pernah berpikir enggak? Sekali-kali kita berpikir sebagai seorang oligark. Kita mikir gimana ya caranya biar saya terus berkuasa. Ya caranya paling gampang adalah membuat rakyat saya bodoh gitu loh. Buat mereka nggak berdaya, pendidikan nggak usah diprioritaskan. Ngapain gitu loh. Sekolah dibuat mahal, guru-guru dibuat gajinya kecil. Terus pendidikan kan nggak akan berkembang di situ. Dengan gitu, kalau kita mengutip kata-katanya Chico Mendes ya, satu orang dengan pendidikan adalah sebuah awal dari pergerakan, tapi 1000 orang tanpa pendidikan hanya seorang pemberontakan. Seperti itu kan penguasa kita udah tahu di situ. Ketika rakyatnya nggak pintar, nggak kritis, ya yang terjadi apa? Ya sudah selesai gitu. Mereka akan lebih mudah mengontrol. Ketika yang terjadi pada, coba kita berpikir sebagai oligark tadi, kita gampang mengontrol, tapi kita harus kembali. Oh begitu, oligark berarti buruk. Kita harus punya pemikiran seperti itu. Nah, setelah buruk kita tahu apa yang harus kita lakukan. Berarti kita memajukan pendidikan kita. Jangan sampai kita jadi bahan bakar kehidupan mewah para oligark ini. Seperti itu. Jadi kita membuat bagaimana pendidikan. Kalau kita ngomong Ki Hajar Dewantara, alam sekolah semua orang itu guru, alam raya sekolahku.
Nah, di sini kita lihat, kita hanya menumpukan pendidikan pada satu titik, sekolah. Apakah sekolah ini benar-benar sudah bagus? Padahal kita tahu sekolah ini adalah kapitalisme yang licik, kata Paul Ferreira. Ya, sebab itu kita coba, ketika pendidikan yang dilakukan hanya di sekolah, ya selesai, hanya yang didapat sekolah. Sementara di tempat lain, bahkan ibu-ibu PKK, apakah pendidikannya ada di situ untuk pendidikan anak? Mereka hanya kumpul-kumpul arisan panci, rasan-rasan apa bahasa Indonesianya? Ya, bergosip, nah, seperti itu. Dharma wanita, ASN, dosen, itu harus tahu, mereka juga buruh gitu loh. Semua juga buruh gitu. Apakah di situ ada sebuah pendidikan untuk memajukan anak-anaknya? Apakah isinya cuma memasak, demo, menjahit dan lain sebagainya? Seperti itu. Terus yang kedua adalah hari ini kita melihat sekolah itu menjadi alat-alat kapitalisme yang licik dengan pabrik uang. Sekolah pendidikan kita terkanalisasi oleh anak orang kaya bisa sekolah mendapat pendidikan yang bagus, sementara kami di Kediri ini juga ada namanya kelas inspirasi ya. Di situ kita mengajar sehari dengan profesi kita di pinggiran-pinggiran. Saya di Jugo, Mojo. Di situ ada sekolah yang mereka masih nyeker, mereka nggak ngerti apa itu pengacara, apa itu. Begitu tidak meratanya pendidikan kita. Nah, untuk mengubah sistem ini, kita nggak bisa hanya pada diri kita sendiri, Bung. Kita harus berserikat, seperti itu. Nah, hari ini kita seperti ASN banyak yang efisiensi dan mereka bisa berdaya apa terhadap kebijakan? Kan nggak berdaya, karena mereka sudah dari proses pendidikan yang memang terkotak-kotak tadi ya. Jadi seperti pabrik, sekolah seperti pabrik. Pikirannya satu aja. Ketika PGRI sebagai wadah guru tidak bisa memperjuangkan dan Korpri sebagai wadah PNS tidak bisa memperjuangkan, apa yang terjadi? Kan seperti ini. Terus terkait terakhir ini, apakah kita, watak-watak feodal kita yang belum menjadi apa-apa ini tidak ada di kita? Sebagai contoh hari ini, saya melihat mengamati di seminar ini sebagai pemati saja. Saya sempat memati di sini. Dengan adanya peserta yang ngomong ini telat, kenapa kok telat? Padahal aturannya segaban. Kita ngomong berseminar ini dengan otak, bukan dengan anti celana jin dan sepatu harus bersepatu. Ada yang ngomong kipas angin nggak berputar. Panitia ngomong apa? Chatnya dimatiin. Itu watak feodal. Dari kecil sudah feodal. Belum lagi mahasiswa mau jadi apa ketika lulus? Apakah kalian akan menjadi oligark lagi? Itu jawabannya temukan sendiri. Terima kasih. Salam pembebasan. Oke, ada kemarahan di situ, ada kejengkelan, ada ya itu jadi. Oke, coba kita fokus apa yang bisa mengubah konstelasi. Pertanyaannya, mengubah secara kuantitatif atau secara kualitatif? Mengubah secara kuantitatif namanya reformasi. Mengubah secara kualitatif namanya revolusi. Bisa bedain ya, perubahan fisika itu, perubahan ciri-ciri benda itu sifatnya kuantitatif. Perubahan kimia, perubahan struktur molekuler itu namanya perubahan kualitatif. Perubahan kimia itu tidak bisa dibolak-balik, perubahan fisika bisa itu. Sekarang coba kita lihat mesin peradaban yang menyebabkan Roma tumbang, Pax Britannica tumbang, Pax Romana, Pax Americana. Kita masuk sekarang di dalam kecemasan, akan adakah satu Pax baru, semacam New Americana, yang dipimpin oleh Donald Trump. Persekutuan antara kekuasaan militeristik dari Donald Trump dibantu oleh kapasitas teknologi yang disediakan oleh Elon Musk, jadi semacam momok dunia hari ini.
Jadi kalau kita bicara tentang bagaimana mengubah, kita tempatkan juga konsep perubahan ini sampai ke tingkat global. Bagaimana kalau Eropa menolak proposal perdamaian dari Trump di Ukraina dengan satu faktor, bahwa dunia bebas tidak boleh didikte oleh otoriter semacam Putin. Kan itu konsekuensinya kan. Kalau Anda misalnya buruh gitu, bagaimana Anda mau ubah kalau kalangan buruh perjuangannya hanya menuntut upah naik? Di dalam teori itu namanya unionism, bukan liberalism. Buruh harusnya menuntut perubahan struktur ekonomi supaya alat produksi pindah pada kaum marhain, kaum proletar. Nah, konsekuensi ini kan nggak mau dihitung di kepala. Kalau Anda bilang tadi oligarki ingin supaya kita tetap bodoh, nah itu oligarki yang bodoh. Mana ada oligarki yang menginginkan pegawainya bodoh? Ya bangkrut perusahaannya. Oligarki sangat pro pendidikan, tetapi dia kontrol jurusan-jurusan yang bisa menimbulkan harapan bahwa kapitalisme tidak akan dibatalkan oleh pendidikan. Jadi kalau Anda anggap bahwa pendidikan peralatan oligarki tadi, itu bertentangan dengan pandangan Anda bahwa oligarki menginginkan kita bodoh. Kan bertentangan kan cara berpikir itu kan. Dapat nggak poinnya? Nah, seringkali kita mengucapkan sesuatu yang pada akhirnya ya kita menimbulkan kontroversi dalam pikiran kita sendiri. Indonesia adalah masyarakat yang membutuhkan pertumbuhan. Artinya perlu ada akumulasi. Siapa yang bisa melakukan akumulasi? Ya oligarki. Jadi ya kita butuh oligarki. Kenapa? Ya perintah konstitusi begitu. Tetapi ada perintah kedua. Ekonomi negara diselenggarakan untuk sepenuh-penuhnya kemakmuran rakyat. Artinya tidak boleh ada disparitas yang dihasilkan oleh akumulasi oligarki. Oligarki diperlukan, tapi koperasi juga bagian yang historis. Harus ada koperasi. Karena dalam koperasi prinsip kesetaraan itu kan, dalam koperasi kan nggak ada saham mayoritas kan. Tapi ini yang kemudian lagi kita bicarakan, bagaimana menduelkan prinsip-prinsip ini. Tugas dari oligarki adalah melakukan akumulasi. Tugas dari BUMN adalah memelihara harta negara untuk kepentingan rakyat karena dia perusahaan negara. Tugas dari koperasi adalah mempertahankan prinsip solidaritas, human solidarity. Sekarang coba tanya pada anggota DPR, tanya pada menteri, paham nggak itu? Nggak ada. Kenapa? Tidak ada kurikulum partai yang mengajarkan itu. Masalahnya ada di situ hari-hari ini. Jadi sekali lagi, kalau kita ulas panjang lebar, memang diperlukan satu, sebut aja, kapasitas dari masing-masing universitas untuk menumbuhkan otonominya sendiri itu. Nah, ini pembicaraan semacam ini juga kita tahu dibicarakan di tempat lain dan semua orang bicara itu, tapi kedalaman untuk mempertahankan argumen itu yang menjadi fondasi kekuatan dari negeri ini. Para pendiri bangsa ini ada orang yang kuat sekali dalam berargumen. Sekarang kita nggak punya itu. Jadi itu masalah utama yang kita bisa preteli satu persatu. Saya berharap ada kelompok-kelompok kecil yang membicarakan ini. Bicara di mana? Ya di universitas, di kantin kampus, di kafe-kafe. Tapi sekarang kafe itu tempat gosip. Padahal dulu abad 18, kafe itu tempat bicara politik. Disebut cafe society itu. Yang dimulai abad 18 di Prancis, di Jerman itu. Semua kafe itu tempat berkumpul the intellectual, jurnalis, anggota parlemen dari sayap kiri, bicara tentang kondisi kedaulatan rakyat di Eropa.
Di Indonesia kafenya menjamur tapi tidak ada pembicaraan tentang politik. Politik dalam pengertian mengupayakan argumen itu ditumbuhkan dari percakapan rakyat. Beberapa kafe udah mulai, jadi di Palu ada kafe yang isinya pembicaraan politik, di Manado ada kafe beberapa. Jadi kita lagi mulai itu bahwa kafe itu bukan disebut cafe society, artinya di dalamnya ada duel argumen itu apa namanya, historicity dari kafe, genealogi dari kafe itu. Nah kita ikut-ikutan bikin kafe, tapi di dalamnya tidak ada percakapan intelektual. Oke. Baik, terima kasih Prof. Jadi ya saya tahu diskusi ini tidak memuaskan kita semua karena pasti ada hal-hal yang masih mengganjal, masih ada yang belum terselesaikan, belum ada solusi. Karena ini memang bukan ajang untuk mencari solusi. Ini ajang untuk mengetahui wacana situasi apa sih pendidikan Indonesia. Dan kita mungkin sama-sama punya kesimpulan bahwa negara ini belum memberikan tempat yang pas untuk pendidikan Indonesia. Ya, tapi berkeluh kesah terhadap negara, berkeluh kesah terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah, maka itu akan membuat kita semakin terpuruk. Makanya Mas Buru tadi saya suka sebetulnya, dia mengkritik tapi dia mulai juga bergerak, dia mengajar di daerah-daerah pinggiran kota ya. Ya, maksud saya begitu. Artinya ternyata kesimpulan kita dalam hari ini adalah kita simpulkan negara sudah dipastikan tidak akan sanggup menyelesaikan persoalan pendidikan di Indonesia. Maka solusinya ada pada diri kita sendiri. Lakukanlah, bentuklah otonomi pendidikan, bikin komunitas-komunitas kecil, kelompok-kelompok komunitas yang bisa memberikan pendidikan kepada masyarakat. Ya, dari Pak Warek mungkin nanti ada inisiatif PGRI membuka program pendidikan gratis kepada masyarakat Kediri yang tidak mampu misalkan ya. Kemudian ada lagi Anda mahasiswa dari BEM bikin kegiatan-kegiatan yang mengajar di sekolah-sekolah SMP, SD di daerah terpencil yang gurunya kurang. Dulu di Kalimantan dulu pernah kita buat program anak SMA yang pintar mengajar kepada anak SMP mengajar kepada temannya anak SD. Itu program yang kita buat supaya artinya persoalan yang tidak mungkin disentuh oleh negara dan negara tidak sanggup melakukannya, mari kita yang lakukan gitu ya. Jadi bersandar kepada negara bukan sandaran yang tepat saat ini ya. Saya tidak bilang bagaimana dengan era Prabowo, sudah dipastikan hambatan utama beliau adalah budget, nggak ada uangnya, sudah dihabisin sama periode sebelumnya dengan IKN yang nggak jadi apa-apa, sekarang jadi sarang kelelawar itu. Itu di daerah saya, kebetulan saya dari sana. IKN sekarang udah jadi daerah yang sudah nggak tahu kemana ujungnya ya. Baik, mohon maaf forum diskusi cuma bisa memberikan Anda kesempatan untuk berdialog dengan Bang Rocky, tapi tidak bisa memberikan solusi apa-apa. Besok kami akan bertemu dengan para guru-guru honorer yang sama juga mau menangis dan mau mengeluhkan masalahnya di mana? Tulungagung ya, di Tulungagung. Nah, jadi ya kami pada dasarnya ingin menjadi penampung para keluh kesah para guru-guru dan calon guru-guru yang akan nasibnya tidak tahu ke depan bagaimana. Oke, closing dari Prof untuk menyemangati para guru gimana Prof? Silakan. Oke, kita tahu bahwa tumpuan sebuah bangsa adalah kecerdasan. Darwin benar bahwa yang bertahan bukan orang yang survive itu bukan orang yang fisiknya bagus, tapi orang yang otaknya bagus itu. Dan ilmu pengetahuan menguji tesis itu dan menemukan bahwa kecerdasan itu diwariskan melalui DNA perempuan. Jadi sumber ilmu pengetahuan pertama adalah perempuan. Karena itu rahim perempuan harus dirawat oleh negara. Tidak berarti laki-laki bodoh. Kalau Anda pinter itu karena ibumu pinter. Itu dasarnya. Kalau bapakmu pinter itu karena nenekmu pinter. Begitu. Dan kenapa begitu? Karena
Karena supaya kita bisa survive, mesti ada yang melahirkan generasi. Dan cuman lewat rahim perempuan generasi bertumbuh. Ya sekali lagi, terima kasih banyak. Saya gembira di sini ada percakapan yang betul-betul bermutu. Dan saya menguraikan itu dengan bahasa yang radikal secara filosofis. Yang sering kali dihujat orang. Rocky Gerung mengajarkan sesuatu yang sesat. Kalian ikut Rocky Gerung, kalian akan tersesat. Saya pastikan hari ini, kalian akan tersesat di jalan yang benar. Terima kasih. Oke ya, terima kasih. Silakan panitia. Ya.